Yang dilihat itu harusnya kita sudah mulai belajar. Yang dilihat itu adalah kinerjanya, kapasitasnya, kemampuannya, dan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan itu. Di luar daripada siapa agamanya, apa sukunya, dan apa rasnya. Itu terus terang menghina intelektualitas kita. Pengetahuan saya terhadap siapa kabar eskrim kita, yaitu Komjen Sigit Listio Prabowo, itu mungkin sama ya dengan yang sudah dibaca di media. Bahwa beliau adalah mantan Kapolres Solo, bahwa beliau juga pernah menjadi ajudan pribadi Pak Joko Widodo, dan di sanalah saya rasa terjalin hubungan-hubungan kerjasama yang saling mengenal dan pernah mereka lakukan bersama. Jadi wajar saja kalau kemudian Pak Jokowi mencalonkan Pak Sigit sebagai satu-satunya calon Kapolri yang beliau inginkan untuk bekerja sama dengannya, karena tidak perlu lagi mengembangkan hubungan-hubungan baru di dalam kerjasama antara Presiden dan Kapolri-nya. Sudah pernah bekerja sama kok. Dan apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Sigit sewaktu menjabat Kabareskrim dengan menuntaskan beberapa kasus besar seperti kasus Joko Chandra, kasus Novel Baswedan, itu sudah menjadi bukti bahwa beliau betul-betul seorang reserse. Dan Pak Jokowi nggak perlu mengenal lagi Pak Sigit sebagai Kapolri nanti ketika bertugas, karena ya Pak Jokowi juga sudah mengenal dan Pak Sigit juga sudah mengenal siapa Pak Jokowi. Mereka pernah bekerja sama, itu intinya sebenarnya. Isu-isu seperti itu selalu ada ketika ada pengangkatan calon Kapolri. Kemarin juga dari IPW Neta Espane bilang bahwa ketika Pak Idham Aziz merotasi beberapa pejabat tinggi kepolisian di tempatnya, dibilangnya itu adalah cara untuk menyingkirkan geng Solo, dan itu direstui oleh seorang Jokowi. Lah, buktinya ternyata sekarang orang Solo juga yang diangkat Jokowi menjadi salah satu calon Kapolri tunggal. Berarti pendapat Neta Espane juga salah. Belum tentu ada kebenaran bahwa di sana ada namanya geng Solo, ada geng Makassar, ada juga geng Pejaten. Saya rasa Pak Jokowi melihat calon Kapolri yang ada sebagai pembantu beliau di dalam keamanan di dalam negeri, itu sama seperti ketika Pak Jokowi juga memilih para pembantu-pembantunya di kementerian. Jadi melihat secara profesionalitas aja lah, dan kemampuan juga kapasitas, nggak melihat yang lain-lain, apakah dia geng Solo, apakah dia geng Makassar, atau geng Kelinci misalnya. Nggak ada tuh saya rasa. Jujur, saya juga sempat terpengaruh juga ya, ada geng-gengannya kemarin, tapi ternyata ya Pak Jokowi memilih seseorang itu juga tidak berdasarkan apa yang sudah diprediksi oleh Neta Espane dari IPW. Enggak lah, saya rasa nggak ada kegaduhan. Dulu juga Pak Tito Karnavian juga begitu, bahwa kemudian Pak Jokowi melihat ada orang-orang muda di dalam kabinetnya. Saya rasa itu menjadi salah satu ukuran beliau. Bukan masalah senioritas di sini. Saya sudah tidak melihat bahwa Pak Jokowi selalu memilih seseorang itu berdasarkan senioritas. Enggak, itu budaya-budaya yang kayaknya akan dihapus oleh beliau. Karena yang dilihat oleh beliau adalah kinerja, kapasitas, bagaimana bisa mendelegasikan tugas-tugas yang diberikan, dan bagaimana bisa menuntaskan beberapa kasus yang sekarang masih menunggu. Jadi bukan masalah bahwa ini lebih muda atau lebih senior misalnya ketika Pak Jokowi memilih seseorang. Lebih kepada bahwa beliau ingin bersama seseorang yang bisa bekerja sama dengan dia. Dan seperti tadi saya sudah bilang, sudah ada rekam jejaknya kerja sama Pak Jokowi dengan Pak Sigit di dalam event-event sebelumnya. Jadi wajar aja lah kalau diangkat. Nah, ini yang saya suka sebenarnya. Permasalahan agama
di dalam penentuan jabatan seseorang. Saya melihat Pak Jokowi itu sangat berani ketika kemudian mencalonkan Pak Sigit sebagai salah satu calon Kapolri. Ini bertentangan dengan pemikiran banyak orang bahwa calon Kapolri yang akan dipilih Pak Jokowi itu pasti beragama Muslim. Kenapa? Karena mereka takut ketika nanti ada penindakan-penindakan kelompok garis keras dan si Kapolrinya itu bukan beragama Muslim, maka nanti akan menjadi backfire, akan menjadi serangan-serangan kepada pemerintah bahwa loh yang menindak orang Muslim dalam tanda kutip kelompok-kelompok garis keras itu adalah seorang Kapolri yang beragama non-Muslim atau Kristen atau Katolik, kan begitu. Ini kan ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar sebenarnya, yang sudah terpelihara sebagai budaya kita sejak lama, bahwa Kapolri harus Muslim, bahwa pejabat harus Muslim. Bahkan dulu Ahok disingkirkan karena bangunan-bangunan narasi bahwa pemimpin daerah harus Muslim. Janganlah, sudah saatnya kita mulai berubah bahwa agama bukan menjadi urusan penentu jabatan seseorang. Yang dilihat itu harusnya kita sudah mulai belajar bahwa yang dilihat itu adalah kinerjanya, kapasitasnya, kemampuannya, dan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan itu, di luar daripada siapa agamanya, apa sukunya, dan apa rasnya. Itu terus terang menghina intelektualitas kita ketika kita berbicara seseorang kapasitasnya itu berdasarkan apa agamanya, ya kan, dan sukunya dan segala macam. Jadi kita ini akan selalu terjebak pada hal-hal yang sifatnya seperti itu. Dan kalau kita tidak mau keluar dari ketakutan-ketakutan seperti itu, selamanya kita akan terjebak dengan persepsi-persepsi seperti itu. Kapan kita mau maju kalau kita selalu melihat siapa dia dan apa agamanya? Enggak ada lah. Pak Jokowi saya rasa sudah mulai ingin membuka babak baru di dalam kehidupan Indonesia, bahwa tidak boleh ada seseorang pun yang dilihat berdasarkan siapa dia, apa agamanya, apa sukunya, dan apa rasnya. Tetapi yang dilihat adalah kinerjanya, kapasitasnya, potensinya, dan bagaimana dia nanti bisa memimpin dengan benar dan bekerja sama dengan presiden dalam mengelola negara. Alah, wakil ketua MUI, udah ngurusin kulkas hal aja lah mendingan, ya kan. MUI ngapain juga ngurusin masalah kelola negara, masalah siapa Kapolri. Itu bukan tugasnya MUI, bukan ranahnya MUI. Majelis Ulama Indonesia, urusannya apa dengan jabatan Kapolri yang ada? Nggak perlu diingat-ingatkan. Pak Jokowi juga pintar kok, nggak perlu diingat-ingatkan oleh seorang wakil ketua umum MUI, ya kan. Beliau punya pertimbangan-pertimbangan sendiri. Pak Jokowi orangnya plural, Pak Jokowi orang yang berwawasan luas, berpikiran besar, ya kan. Dan melihat seseorang itu kinerjanya tidak sama sekali tidak melihat siapa agamanya, Muslim atau tidak. Ya, beda kan dengan MUI. Mendingan MUI menurut saya udah urusin aja lah sertifikat halal, ya urusin nih bagaimana nih masyarakat ini bisa ngaji dengan baik, ya kan, bagaimana orang-orang Muslim di Indonesia menjadi toleran, ya kan, tidak kemudian menjadi merasa mayoritas. Itu aja lah ranahnya, nggak usah lari ke tempat-tempat yang lain ngurusin siapa Kapolri segala, ngurusin nanti juga siapa Panglima TNI berdasarkan agamanya. Dah, MUI minggir. Harapan saya besar sekali ya. Sejak dulu saya sudah bicara bahwa terorisme di Indonesia ini kita sudah seperti cancer di stadium 4 yang harus kemoterapi terus menerus, semakin lama semakin ditingkatkan kemoterapinya, karena kalau kemudian kita potong masalah radikalisme di Indonesia, maka negara ini akan pincang. Penegakan hukum, penindakan terhadap kelompok ormas garis keras seperti FPI sampai ke pelarangannya, buat saya itu adalah tindakan yang sangat luar biasa berani. Saya harus acungkan jempol kepada pemerintahan sekarang, termasuk juga aparat kepolisian, terutama sejak digantikan beberapa pejabat tinggi kepolisian dan sekarang dipimpin di Polda Metro oleh Pak Fadil Imron, ya kan, dan kepercayaan orang terhadap kepolisian mulai naik lagi. Nah, mudah-mudahan nanti di tangan Kapolri yang baru, dan mudah-mudahan itu adalah
Pak Komjen Sigit Listio Sigit Prabowo, penegakan intoleransi dan radikalisme di Indonesia ini semakin difokuskan. Jangan sampai polisi takut di daerah-daerah untuk menghadapi tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok itu yang biasanya memakai massa sebagai senjata mereka untuk supaya keinginan mereka terwujudkan. Polisi sudah harus mulai berani, harus keluar dari kungkungan rasa sungkannya bahwa yang mereka hadapi adalah kelompok agama. Bukan, Pak Polisi. Yang Anda hadapi dalam bentuk tekanan massa seperti itu bukan permasalahan agama. Ini hanya permasalahan ormas yang berbaju agama. Kalau itu saja sudah bisa dipegang oleh kepolisian, terutama di daerah-daerah, maka kepolisian sudah tidak perlu takut lagi untuk menghadapi kelompok-kelompok seperti itu. Yakinlah bahwa yang moderat seperti saya jauh lebih banyak daripada mereka-mereka yang radikal. Kalau polisi tegas, kalau polisi berani, maka saya yakin masyarakat pun akan keluar dari persembunyian mereka dan mulai bersama polisi bergandengan tangan untuk menuntaskan masalah intoleransi dan radikalisme ini bersama-sama. Saya yakin itu. Ya, Polri yang profesional itu adalah samalah dengan mimpi kita semua, bahwa Polri sebagai pemegang atau alat hukum bisa lebih adil kepada masyarakat banyak di dalam penegakan hukum. Polri saya rasa juga sudah mulai banyak berbenah kok dari yang saya kenal dulu waktu kecil dan yang sekarang udah sangat berbeda. Saya terus terang, sekarang ketika duduk bersama bapak-bapak di kepolisian itu merasa lebih aman karena saya tahu bapak di kepolisian sekarang ini lebih berpihak kepada orang-orang moderat seperti saya dan banyak teman-teman yang lain, tidak berpihak kepada kelompok-kelompok radikal. Dengan begitu saya pun mulai berani dan banyak orang lain juga mulai berani untuk mengeluarkan statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang membongkar kebusukan-kebusukan kelompok-kelompok yang berjubah agama itu tadi. Nah, dengan adanya kepolisian sekarang, dengan penindakan radikalisme, dengan dihajarnya kelompok seperti Front Pembela Islam dan kelompok-kelompok yang radikal lainnya, saya yakin polisi akan mendapatkan cium jauh dari para masyarakat, dari rakyat, dan dari orang-orang moderat seperti saya. Lihat aja kemarin penangkapan Rizik, banyaknya karangan bunga ke Polda Metro Jaya. Selamat kepolisian, pastilah kita pasti akan menuju ke arah yang lebih baik, pasti lebih transparan, lebih profesional, dan ya lebih dicintai oleh masyarakat seperti saya. Gaspol.